Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-521, dengan judul Enam Tetua. Langsung ke dalam alurnya. Saat para pengendara serigala iblis raksasa melihat esensi darah Mouda berubah menjadi segel peminum darah, mereka semua merasakan hawa dingin merayap di punggung mereka dan rambut mereka berdiri tegak. Mereka menyadari bahwa beberapa rune merah aneh yang melayang di sekitar Lin Ming terkondensasi dari esensi darah dari iblis raksasa yang terbunuh. Metode kultivasi macam apa ini? Mengapa itu tampak lebih jahat daripada metode kultivasi mereka sendiri? Lari. Semua iblis raksasa langsung bereaksi, mereka berbalik dan lari. Saat Lin Ming melihat ini, dia dengan santai melambaikan tangannya. Kalian semua juga berjalan di jalur pembantaian saya. Lebih dari selusin segel peminum darah ditembakkan. Cahaya merah tua bersinar, dan darah jatuh seperti hujan. Esensi sejati pelindung dari pengendara serigala setan raksasa ini juga terkoyak seperti kertas tipis. Segel peminum darah dengan mudah menembus tubuh mereka. Mereka semua jatuh dari serigala mereka, mati sebelum mereka menyentuh tanah. Jeritan bergema lagi dan lagi. Tanah ini telah sepenuhnya menjadi tempat eksekusi Ashura. Lin Ming menjentikkan jari-jarinya dan guntur iblis pemadaman darah melolong. Kabut darah menyembur keluar dari iblis raksasa yang mati, berubah menjadi segel peminum darah baru yang terbang kembali ke tangan Lin Ming, mengambang di atas telapak tangannya. Saat seniman bela diri di sekitarnya melihat adegan ini, semuanya mati rasa. Ini adalah pembantaian di luar pembantaian, itu benar-benar pertarungan satu sisi. Mereka tidak percaya bahwa pemuda ini hanyalah seorang seniman bela diri alam Xiantian. Manusia selalu lemah. Manusia selalu dipandang rendah oleh iblis raksasa dan ditolak karena sistem budidaya pengumpulan esensi mereka. Mungkinkah manusia benar-benar kuat sampai tingkat seperti itu? Di dunia Giant Demons ini, seniman bela diri manusia memiliki status yang sangat rendah. Suku iblis raksasa berani sembarangan membantai suku manusia, namun suku manusia tidak berani melakukan hal yang sama. Ini karena mereka takut akan amarah yang membengkak dari suku iblis raksasa dan bahwa mereka akan berkelompok dan membunuh mereka. Tetapi situasi ini tidak terbentuk karena populasi manusia terlalu rendah. Faktanya, manusia berkembang biak dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dari Giant Demons. Semua ini karena bakat dan sistem kultivasi manusia di sini terlalu buruk. Sistem budidaya pengumpulan esensi manusia tampak seolah-olah tidak pernah bisa dibandingkan dengan sistem budidaya esensi iblis raksasa. Di dalam Bewitching Cloud Prairie yang luas, jumlah seniman bela diri revolving core manusia dapat dihitung dengan satu tangan. Tapi sebenarnya ada lebih dari 20 master Raja Iblis yang tersebar di berbagai suku iblis raksasa. Bukan hanya itu, tetapi Raja Iblis Bintang 1 mampu melawan master inti berputar tengah di tanah yang rata. Dalam situasi seperti ini, tidak dapat dihindari bahwa manusia akan diperbudak oleh iblis raksasa. Bahkan ada banyak seniman bela diri manusia yang menyerah karena ini. Mereka secara tidak sadar berpikir bahwa manusia tidak akan pernah sekuat iblis raksasa dan menyalahkan sistem budidaya pengumpulan esensi yang lemah. Tapi saat mereka melihat Lin Ming sekarang, harapan samar muncul kembali di dalam diri mereka. Seorang seniman bela diri manusia telah melompat level untuk membunuh demon raksasa. Sistem pengumpulan esensi bisa mengalahkan sistem esensi iblis. Saat mereka menyadari hal ini, semua seniman bela diri manusia saat ini bisa merasakan semangat juang yang telah tertekan selama bertahun-tahun akhirnya mulai menyala. Saat Huo Yuan melihat semua ini, hatinya tiba-tiba tergerak. Dia melihat tombak berlumuran darah di tanah. Dia membungkuk, dan dengan susah payah, mengambil tombak itu dari ubin batu biru.
Dengan suara teredam, dia menarik perhatian semua orang. Huo Yuan mengangkat tombak dan menusukkan tombak tajam itu ke langit biru tua. Rekan saudara, rekan-rekan senegaranya, ras iblis raksasa telah terlalu lama menindas kita. Kita tidak bisa menghentikan penunggang serigala mereka, tapi takdir kita ada di tangan kita sendiri. Apakah Anda ingin menjadi budak seumur hidup Anda? Jika tidak, ikuti aku dan bertarunglah dengan Dewa Perang. Dengan pedang dan pedang kita akan menanggung penderitaan dengan darah. Kami akan memberitahu para iblis raksasa bahwa mereka tidak bisa lagi bertindak sembarangan, karena tanah di bawah kaki kami adalah padang rumput kami. Petik 2. Harus dikatakan bahwa manusia adalah hewan yang mudah terserang infeksi emosi. Terutama sekarang, karena mereka menjadi saksi pembantaian Lin Ming yang tak terhentikan dan lagi-lagi dihasut oleh teriakan Huo Yuan, semua darah manusia mulai mendidih. Mereka tidak ingin menjadi budak lagi. Hanya untuk keinginan tunggal ini, pada saat ini, mereka rela mati tanpa rasa takut. Perubahan tak terduga ini membuat Lin Ming lengah. Dia melirik Huo Yuan, dia tidak berpikir orang ini memiliki bakat tertentu dalam hal ini. Meskipun dia tidak membutuhkan bantuan manusia, jika dia memiliki mereka di sisinya, dia bisa lebih memusnahkan Silent Green Tribe. Jika tidak, hanya dengan dia saja, tidak mungkin untuk membunuh seluruh suku iblis raksasa. Membunuh. Ayo, saudara, dengan Dewa Perang. Mendengar judul ini, Lin Ming tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kata-kata yang diucapkan Lin Ming dengan santai benar-benar mengubahnya menjadi Dewa Perang. Sebenarnya, apa yang paling ditakuti oleh seniman bela diri manusia adalah para jenderal iblis di bintang 2 atau lebih, terutama penjaga pengendara serigala. Dibandingkan dengan mereka, manusia dengan kultivasi tertinggi hanya ada di alam Hautian awal atau Hautian tengah. Bukan hanya itu, tapi fondasinya sangat goyah. Bagi penjaga penunggang serigala, mereka tidak lebih dari massa yang sulit diatur. Tapi pengendara serigala ini telah runtuh di depan Lin Ming hanya dengan satu serangan. Hari ini pasti akan menjadi hari darah. Pembantaian akan muncul dari segala penjuru suku hijau yang diam. Berita tentang pemberontakan seniman bela diri manusia, serta kematian Moda, dengan cepat menyebar ke seluruh suku seperti gelombang pasang. Ketika seorang pengendara serigala berlari ke dalam tenda tempat King He dan neneknya bersembunyi, Huo Zhen, yang melindungi mereka, langsung tegang. Dia berpikir bahwa Lin Ming dan saudaranya telah terbunuh, dan pengendara serigala ini telah dikirim untuk membunuh mereka semua. Dia dengan gugup mencengkeram pedang harta karun tingkat rendah yang diberikan Lin Ming padanya. Baru setelah pengendara melepaskan helmnya, Huo Zhen dapat melihat dengan jelas siapa dirinya. Dia adalah seorang seniman bela diri yang belum mencapai usia 20 tahun, dan kultivasinya hanya pada tahap penempaan tulang. Pemuda itu dengan bersemangat melompat dari serigala, seluruh wajahnya merah. Dia kehabisan nafas, tapi masih berteriak, "Huo, Jenderal Huo ingin aku memberitahumu bahwa Dewa Perang Lin langsung membunuh Moda." Sekarang, seniman bela diri manusia telah mengatur menjadi pasukan pemberontak, dan akan langsung menyerang markas Silent Green Tribe. Petik 2. Berita mendadak ini mengejutkan Huo Zhen hingga tidak bisa berkata-kata. Di belakangnya, King He juga menutupi mulutnya karena terkejut. Sebagai manusia biasa, dia tidak memahami perbedaan alam antara seniman bela diri. Tapi, kekuatan mengerikan Moda telah lama menembus ke dalam hatinya. Dia pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri Moda membuka bukit kecil. Hanya dengan tinjunya. Di kota ini, nama Moda identik dengan yang tak terkalahkan. Dia adalah seorang raja, tidak ada yang bisa menantangnya. Di sisi lain, di mata King He, Lin Ming selalu menjadi kakak yang baik dan lembut dengan temperamen yang manis. Sebelumnya,
Ketika iblis raksasa telah menimbulkan masalah dan menuduh mereka mencuri domba, Lin Ming telah menanggung penghinaan ini dan memberi kompensasi dengan batu darah. Dia tidak pernah berpikir bahwa kakak laki-lakinya yang lembut, Lin Ming akan langsung membunuh Mo Da. Jenderal Huo, apakah itu kakakku? Dewa Perang, apakah itu Tuan Lin? Huo Zhen bergumam pada dirinya sendiri. Kakaknya benar-benar menjadi jenderal tentara pemberontak. Apakah mungkin Lin Ming benar-benar bisa memimpin seniman bela diri manusia untuk menggulingkan suku hijau yang diam? Di jalan pembunuhan, Lin Ming memimpin di depan. Tidak ada yang bisa mengejar kecepatannya. Lusinan segel peminum darah menari di udara di sekitarnya, dan berkas cahaya merah mematikan menembus udara. Jeritan tajam terdengar di langit. Pada saat ini, Lin Ming adalah badai pedang. Dimanapun dia berkunjung, darah akan turun hujan. Pada dasarnya tidak ada demon raksasa yang bisa mendekati Lin Ming. Dengan hanya satu serangan, iblis raksasa ini akan dipenggal. Bukan hanya itu, tetapi sebelum mayat mereka bahkan menyentuh tanah, kabut darah akan keluar dari tubuh mereka dan mengembun menjadi segel minum darah baru yang berkumpul di sisi Lin Ming. Setiap jenderal iblis bintang 3 atau lebih tinggi diubah menjadi segel minum darah. Adapun iblis raksasa tingkat rendah, esensi darah mereka disedot untuk memberi makan segel peminum darah lainnya. Jika tidak, pasti sudah ada ratusan segel peminum darah di sekitar Lin Ming. Tentara pemberontak mengamuk di jalan-jalan seolah-olah mereka adalah kekuatan yang tak terhentikan. Adapun Lin Ming, lebih dari 70% dari iblis raksasa yang mati telah tewas di tangannya, termasuk semua jenderal iblis bintang 3 ke atas. Mereka yang telah dibunuh oleh tentara pemberontak pada dasarnya adalah orang-orang yang melarikan diri dari Lin Ming. Seniman bela diri manusia yang mengikuti Lin Ming terkejut melihatnya menebas para jenderal iblis tingkat tinggi ini seperti sayuran. Dan kemudian, kejutan itu berubah menjadi mati rasa. Di bawah tangan Lin Ming, seolah-olah para jenderal iblis ini bukanlah makhluk yang angkuh dan maha kuasa seperti sebelumnya, melainkan domba yang harus disembelih. Markas Silent Green Tribe dibobol. Gerbang setinggi 100 kaki dirobohkan oleh segel peminum darah seperti tahu. Bang! Dinding markas hancur. Dinding tenda terbuat dari sutra cacing langit. Mereka mampu menahan tebasan pedang dan nyala api, tetapi dinding tenda ini robek oleh segel peminum darah. Di dalam tenda besar, 6 tetua iblis raksasa berdiri berdampingan. Mereka semua adalah jenderal iblis bintang 6. Keenam individu ini adalah pembangkit tenaga terbesar dalam Silent Green Tribe, dan juga mewakili otoritas tertinggi. Bagi budak fana dari suku hijau yang diam, mereka tidak berbeda dengan dewa. 6 tetua agung tampak tua. Mereka mengenakan jubah hitam panjang, dan berdiri bahu-membahu, mereka memancarkan aura yang kuat dan tak tertandingi. Mereka seperti 6 makhluk ilahi. Mereka memberikan perasaan bahwa tidak ada yang bisa bersaing dengan mereka. Bahkan pasukan pemberontak yang sebelumnya heroik dan tak tertandingi dengan takut-takut berhenti di depan 6 orang ini. Mereka tidak bisa menghentikan hati mereka bergetar. Setiap salah satu dari 6 jenderal iblis bintang 6 ini beberapa kali lebih kuat dari Mo Da. Jika mereka menggabungkan kekuatan mereka, bisakah Lin Ming masih menang 1 lawan 6? Saat ini, tidak ada yang meragukan kekuatan Lin Ming. Hanya saja kekuatan dan pengaruh 6 tetua agung terlalu besar. Muda, siapa namamu? Tidak mungkin bagi seseorang seperti Anda untuk tetap tidak dikenal. Apakah Anda bakat yang dibesarkan dari sekte manusia di domain utara dari benua setan suci? Kata sesepuh pertama di sebelah kanan. The Bewitching Cloud Prairie hanyalah bagian kecil dan tidak material dari benua setan suci yang hampir tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Adapun semua negeri lainnya, penduduk Bewitching Cloud Prairie biasanya mengelompokkan mereka bersama sebagai domain utara. Lin Ming diam.
Dia diam-diam memperkirakan kekuatan 6 sesepuh di depannya ini. Jika dia menggunakan esensi darah mereka untuk membuat segel peminum darah, seberapa kuat mereka? Mudah. Saya akan menghadap sekte Anda dan menganggap masalah ini selesai. Anda akan meminta maaf kepada Silent Green Tribe saya, dan kami tidak akan melanjutkan masalah ini lagi. Jika tidak, kami berenam akan bergabung dan membunuhmu. Petik 2. Penatua lainnya berbicara. Suaranya rendah dan parau. Dia tidak takut pada Lin Ming, melainkan sekte yang berdiri di belakang Lin Ming. Meskipun dikatakan bahwa manusia di dalam benua iblis suci jauh lebih lemah daripada iblis raksasa, ini tidak berarti bahwa manusia tidak memiliki pembangkit tenaga listrik sendiri. Jika sebuah sekte dapat meningkatkan pembangkit tenaga listrik yang sangat mengerikan, mereka harus menjadi sekte kelas 4 atau lebih tinggi. Itu adalah eksistensi yang tidak bisa diprovokasi oleh suku Silent Green kecil mereka. Saat Penatua berbicara, semua manusia pemberontak terkejut, dan kemudian cemas. Mereka takut Lin Ming akan memilih untuk berkompromi. Dalam hal ini, Lin Ming akan aman, tetapi semuanya akan dikuliti hidup-hidup. Lin Ming hanya tersenyum tipis. Dia dengan tenang berkata, "Maaf, tapi aku sama sekali tidak tertarik dengan lamaranmu." Episode ke-522, dengan judul Polaris, Pembantaian Darah Stepa. Langsung ke dalam alurnya. Kamu memohon untuk mati. Karena jawaban arogan Lin Ming, kulit tetua suku hijau diam telah berubah suram dan suram. Kamu menolak tawaran kami hanya untuk berakhir dengan penderitaan dirimu sendiri. Ayo serang dia bersama. Bunuh dia. Menghadapi Lin Ming, tidak satu pun dari 6 tetua agung ini yang berani meremehkannya. Bagaimanapun, Lin Ming dapat langsung membunuh Moda, dan Moda adalah seorang master yang hanya kalah dengan 6 tetua agung ini. Ini membuktikan bahwa Lin Ming mungkin lebih kuat dari salah satu dari mereka. Latar belakang anak laki-laki ini terlalu dalam. Jangan menyimpan saksi, bunuh setiap manusia yang hadir. Petik 2. Mereka berenam menyerang bersama. Mata Lin Ming bersinar dengan cahaya dingin dan dia mengekstrak tombak komet ungu dari cincin spasialnya. Ini adalah pertama kalinya dalam huru hara ini dia menggunakan senjata. Keenam individu ini adalah kartu truf terakhir dari Silent Green Tribe. Lin Ming tidak berencana untuk menahan diri, dia langsung membuka kekuatan Dewa Sesat. Esensi sejati terkompresi meletus. Aura tangguh Lin Ming langsung naik ke puncak. Dia menjentikkan jarinya, dan jiwa guntur iblis ilahi yang menyatu dari 3 jiwa guntur ditembakkan. Pada jarum sepanjang 3 inci, ada naga banjir ungu dan ular merah melingkar di sekitar pangkalan. Di mahkota jarum, ada gambar binatang guntur yang ganas. Jarum baja iblis-iblis melolong. Itu menusuk menuju tetua pertama di sebelah kanan. Pada saat yang sama, lusinan segel peminum darah berputar di sekitar tombak komet ungu, membentuk badai merah yang berputar. Tombak purba. Sebuah tombak menusuk keluar dan sepertinya menelan semua suara. Kekuatan hisap yang kuat menyebabkan ke-6 sesepuh berhenti. Pada saat ini, jarum baja iblis-iblis fusi jiwa guntur 3 tiba. Demon Essence Palem. Seorang tetua memukul jiwa guntur dengan telapak tangannya. Esensi iblisnya yang mengepul seperti gelombang awan yang bergulung. Tapi saat awan iblis ini bertemu dengan jiwa guntur iblis ilahi, mereka langsung meleleh seperti salju di bawah terik matahari musim panas. Sial, wajah iblis raksasa tua berubah suram. Meskipun dia mengharapkan Lin Ming menjadi kuat, dia tidak berpikir bahwa Demon Essence Palemnya sendiri akan rusak dengan mudah. Old Six, bantu aku. Melihat Divine Demon Thunder Soul melolong ke arahnya, Demon raksasa tua tidak bisa membantu tetapi menangis minta tolong. Ping. Pisau hantu menebas jiwa guntur iblis-iblis, ini adalah penyelamatan dari Demon raksasa yang dikenal sebagai Old Six.
Kedua tetua agung menggabungkan kekuatan mereka, tetapi mereka masih tidak dapat menghancurkan jiwa guntur iblis ilahi. Meledak, Lin Ming tiba-tiba mengepalkan tangannya, dan jiwa guntur iblis-iblis meledak. Cahaya tiga warna dari petir ilahi naga banjir ungu, cahaya mimpi yang mengecewakan, dan guntur iblis pemadaman darah meledak, menyebabkan 6 sesepuh agung berjuang. Sementara itu, dia meraih tombak komet ungu. Dia menyodorkan pembantaian. Semua potensi dan kemauannya digabungkan ke dalam serangan tombak komet ungu ini. Cahaya tombak menembus kehampaan. Anak ini. Dua sesepuh berteriak saat mereka menahan busur petir. Dengan tongkat dan tombak, mereka menyerang Lin Ming. Bang! Tanahnya retak. Retakan menyebar ke seluruh bumi seperti jaring laba-laba yang terus tumbuh. Dengan suara sutra yang robek, markas Silent Green Tree Bay yang tingginya beberapa puluh kaki, yang terbuat dari sutra cacing langit, benar-benar tercabik-cabik. Segel peminum darah menari di udara. Dua sesepuh berteriak. Segel peminum darah telah menembus tubuh mereka, menyebabkan bunga darah mekar. Guntur iblis pemadaman darah. The Divine Demon. Thunder Soul meraung karena merasakan energi dari esensi darah. Begitu menyentuh esensi darah, itu benar-benar menyedotnya hingga kering. Para tetua iblis raksasa merasakan banyak esensi darah mereka diserap dan mereka tiba-tiba memucat. Hanya beberapa napas waktu telah berlalu. Hanya dalam sekejap mata, Lin Ming telah bertarung melawan 6 musuh dan telah berada di atas angin. Lin Ming tidak mengalah dalam serangannya. Tombak komet ungu melesat seperti ular. Titik tombak dingin diarahkan ke jantung Elder yang terluka. Pada saat kritis ini, pedang hantu memblokir tombak Lin Ming, menyelamatkan tetua yang terluka dari mulut kematian. Tapi saat pedang ini menyentuh tombak Lin Ming, itu menjadi macet. Kulit Giant Demon Elder yang memegang pedang berubah. Kita harus menggunakan semua yang kita miliki bersama. Kalau tidak, kita akan mati. Petik 2. Kekuatan besar Lin Ming telah jauh melampaui imajinasi mereka. Ketika 6 tetua agung mendengar ini, mereka semua menggunakan keterampilan khusus mereka. Untuk sementara waktu, esensi iblis yang mengepul itu seperti pilar raksasa yang melesat ke langit. Itu menembus ke dalam awan, seolah-olah itu menghubungkan langit dan bumi. 6 tetua agung menyerang bersama. Momentum mereka seperti tombak pemecah surga. Semua seniman bela diri sekitarnya ngeri. Dalam Silent Green Tree Bay, 6 tetua agung ini adalah makhluk seperti dewa. 6 tetua agung yang menggabungkan serangan mereka menyebabkan semua orang melarikan diri ke belakang, jangan sampai mereka terjebak dalam badai esensi iblis yang berputar-putar. Terhadap serangan ini yang bisa mengubah langit dan bumi, esensi sejati tempering marau Lin Ming benar-benar meletus. Pada saat yang sama, dia membakar darah Phoenix kuno. Kerangka Lin Ming mengeluarkan suara berderak eksplosif. Di belakangnya, hantu naga Asure muncul. Raungan naga yang bergema menghantam cakrawala. Sebuah tombak disodorkan. Di tombak komet ungu, guntur dan nyala api melolong, menyatu di satu titik. Energi kekerasan meledak. Pemusnahan guntur. Lin Ming mengkonsumsi 60% dari esensi sejati batinnya untuk menampilkan kekuatan penuh dan lengkap dari pemusnahan guntur. Ini adalah kemampuan terkuat Lin Ming. Terutama setelah menyerap Disenchanting Dream Light, kekuatan Thunder Fire Annihilation bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Di dalam medan perang kuno, dia tidak bisa menggunakan Thunder Fire Annihilation karena hukum penindas dari dunia yang rusak itu. Tapi, dia bisa menggunakannya untuk yang satu ini. Pemusnahan guntur segera membentuk lubang hitam energi asal. Semua kekuatan guntur dan api antara langit dan bumi melolong. Bang! Guntur dan api saling terkait, meledak melawan awan energi iblis yang mengepul. Gelombang kejut yang mengerikan menggulung ke segala arah, menembus semua dinding, menyebabkan pasir beterbangan dan menghancurkan semua ubin lantai.
Ledakan itu menyebabkan lubang sedalam 100 kaki muncul di tanah. Adapun tenda besar Skywom Silk yang telah terkoyak oleh segel peminum darah, itu hancur oleh arus energi yang besar, lenyap menjadi abu. Dalam beberapa saat, seluruh markas Silent Green Tribe telah diratakan dengan tanah. Dari 6 tetua iblis raksasa, 3 dari mereka berbaring di genangan darah mereka sendiri, hampir tidak tergantung pada hidup mereka. Adapun 3 lainnya, mereka terluka parah. Tubuh mereka berlumuran darah. Mereka berdiri di antara reruntuhan, wajah mereka dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan. Adapun Lin Ming, pakaiannya robek, dahinya berlumuran darah, dan wajahnya pucat. Dia hanya memiliki sekitar 30% dari esensi aslinya yang tersisa. Kamu, seorang tetua setan raksasa mengulurkan jari gemetar, berdarah di Lin Ming, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Mati. Lin Ming tidak menunggu penatua setan raksasa ini mengutarakan omong kosongnya. Tombak komet ungu menusuk keluar. Segel peminum darah terbang di udara. Pembantaian. Menghadapi skill tombak, Great Desolate Halberd Art, ini, para elder yang terluka parah tidak dapat menahan lebih lama lagi. Tombak Lin Ming langsung menembus jantung elder depan. Darah muncrat ke angin. The Blood Extinguishing Demon Thunder berkedip saat tenggelam ke dalam tubuh Giant Demon Elder. Puh, masa kabut darah meledak dari mayat elder, perlahan mengembun menjadi segel minuman darah. Segel peminum darah ini beberapa kali lebih besar dari segel peminum darah terakhir, dan cahaya yang bersinar darinya bahkan lebih merah. Kakak ketiga. Saat penatua iblis raksasa melihat kematian saudaranya terjadi tepat di depannya, matanya memerah karena marah. Mengetahui bahwa hidup melalui ini tidak ada harapan, iblis raksasa menjadi gila. Dia menggenggam pedangnya dan menebas Lin Ming. Untuk ini, Lin Ming hanya mengumpulkan tangannya. Pupupu. Segel peminum darah menembus Giant Demon Elder seperti sarang lebah. Penatua iblis raksasa kedua meninggal, dan segel peminum darah melanjutkan pelarian kematian mereka. Darah keluar dari 4 tubuh tetua iblis raksasa lainnya, berubah menjadi aliran darah. Akhirnya, ke-6 tetua iblis raksasa telah benar-benar dipukul oleh Lin Ming. Seluruh area menjadi sunyi. Semua seniman bela diri sekitarnya tidak bisa berkata-kata saat mereka menatap Lin Ming yang basah kuyup darah. Tak satu pun dari mereka yang tahu harus berkata apa dalam keadaan terguncang saat ini. Sejak awal, semua yang bangkit untuk memberontak melawan Silent Green Tribe dan bergegas menuju markas datang dengan tekad pahit bahwa hidup mereka bisa diakhiri kapan saja, seperti batu giok yang paling lemah. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan itu terlalu besar. Tapi, tidak ada dari mereka yang berharap bahwa saat mereka membunuh, lebih dari 70% musuh, termasuk setiap jenderal iblis di bintang 3 atau lebih, akan dibunuh oleh Lin Ming. Hanya dengan satu sentuhan saja mereka bisa mati. Dan pada akhirnya, bahkan 6 tetua agung dari suku hijau yang diam telah tersapu olehnya. Mereka yang mengikuti jejak Lin Ming tidak mengalami pertempuran yang sangat berbahaya. Bisa dikatakan bahwa Silent Green Tribe benar-benar dihancurkan oleh Lin Ming saja. Aliran darah segar mengalir di atas tanah. Mayat ada di mana-mana. Lin Ming mengulurkan tangannya, dan banyak darah bersemi di tanah. 1, 2, 3, sampai segel peminum darah ke-6. Esensi darah iblis raksasa ini benar-benar cocok untuk seni tombak besar Desolate. Lin Ming bergumam sambil melirik segel minum darah ini. Kualitas mereka hampir sebagus yang dibentuk dari pembangkit tenaga inti revolving tengah manusia. Setelah Lin Ming membentuk segel minum darah ini, dia juga mengambil cincin spasial dari ke-6 tetua iblis raksasa. 6 cincin spasial semuanya adalah langkah bumi tingkat rendah. Kualitas mereka tidak jauh lebih buruk dari kualitas Lin Ming.
Saat dia menggunakan akal sehatnya untuk memindai melalui 6 cincin spasial ini, dia menarik napas dalam-dalam. Ada ribuan kristal iblis darah dalam 6 cincin spasial ini. 6 tetua iblis raksasa ini cukup kaya. Tampaknya sebagian besar kekayaan yang terkumpul selama bertahun-tahun suku hijau diam telah jatuh ke tangan mereka. Petik 2. Ketika Lin Ming telah membunuh dengan cara ke markas, dia juga telah mengambil cincin spasial dari mereka yang telah dia bunuh. Tapi, kekayaan gabungan dari semua cincin spasial itu tidak bisa dibandingkan dengan satu pun dari 6 sesepuh. Penggunaan kristal darah iblis untuk iblis raksasa seperti batu esensi sejati bagi manusia. Tapi karena kristal iblis darah juga mengandung kekuatan vitalitas yang sangat kuat, mereka juga berguna untuk manusia. Satu kristal iblis darah bernilai lusinan batu esensi sejati tingkat menengah. Selain kristal iblis darah, cincin spasial juga menyimpan banyak pil dan harta karun. Namun, Lin Ming tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini. Ini. Pikiran Lin Ming bergerak. Dia mengeluarkan token merah dari cincin spasial. Token itu seukuran telapak tangan. Itu berat, tebal, dan kata "bunuh" berwarna merah telah diukir di depan. Di bagian belakang, ada ukiran kepala iblis raksasa kuno. Itu memiliki tanduk melengkung dan gigi tajam, membuatnya tampak sangat ganas. Saat Lin Ming mengambil token di tangannya, dia bisa merasakan aura pembunuh samar yang datang darinya. Token ini sepertinya memiliki semacam pesona di dalamnya. Hanya dengan melihatnya, kesadaran seseorang sepertinya masuk ke dalam. Apa ini? Lin Ming samar-samar bisa merasakan bahwa token ini tidak biasa. Tiba-tiba, dia menuangkan esensi aslinya ke dalam token. Kemudian cahaya merah bersinar, membentuk garis kata-kata iblis raksasa di udara. Bunyinya, Polaris, Bloodslater Stepes. Lin Ming mengerutkan alisnya, apa ini? Dia tanpa sadar melirik seniman bela diri di sekitarnya untuk melihat apakah ada dari mereka yang tahu apa ini. Tapi, hampir semuanya terkejut. Hanya Huo Yuan yang terus menatap token di tangan Lin Ming. Huo Yuan, apa kau tahu ini apa? Lin Ming bertanya. Huo Yuan kaget. Kemudian, dia buru-buru mengangguk. Tuanku, saya belum pernah melihat token ini sebelumnya, tapi saya bisa menebak sedikit dari mana asal token ini. Episode ke-523, dengan judul Tato Setan Surgawi Bersayap, langsung ke dalam alurnya. Oh, Lin Ming tidak berpikir bahwa Huo Yuan akan tahu apa-apa tentang asal-usul token ini. Bagaimanapun, kultivasi Huo Yuan hanya di alam Hautian dan dia berasal dari latar belakang yang sama, jadi pengalamannya secara alami terbatas. Katakan padaku, token macam apa ini? Huo Yuan merenung sejenak. Dia mengatur pikirannya dan berkata, Tuan Lin, tanda ini, jika saya tidak salah, adalah tanda masuk kota untuk kota Polaris Iblis Surgawi dari Bloodslater Stepa. Token masuk kota. Lin Ming terkejut, apakah kamu yakin? Melihat token itu, pasti ada sejarah panjang di baliknya. Bukan hanya itu, tapi itu mengeluarkan aura neraka yang sangat kental. Jelas itu bukan benda sehari-hari yang umum. Bagaimana mungkin itu hanya token masuk kota? Tingkat apa kota iblis surgawi ini? Saya tidak terlalu yakin. Saya hanya membaca ini di beberapa teks kuno. Namun, kota Heavenly Demon Polaris bukanlah kota biasa, tapi salah satu dari 12 kota utama di Bloodslater Stepa. Petik 2. Oh. Kekuatan macam apa Stepa pembantai darah ini? Beberapa saat yang lalu, perintah masuk kota ini memiliki kata-kata Bloodslater Stepes muncul di atasnya. Huo Yuan juga menyebutkan Stepa pembantaian darah ini lagi. Sepertinya ada sejarah di balik kekuatan ini. Huo Yuan melirik Lin Ming dengan heran. Dia bingung karena Lin Ming juga belum pernah mendengar tentang Bloodslater Stepa sebelumnya. Tetapi, dia masih memberikan penjelasan rinci.
Stepa pembantai darah adalah wilayah khusus yang diturunkan dari zaman kuno. Ada energi neraka yang kaya berkumpul di sana, dan itu adalah surga kematian dan pembantaian. Petik 2. Sejarah pembantaian darah Stepa terlalu mulia dan dalam. Itu mungkin telah ada bahkan lebih dari 100.000 tahun, jadi tidak ada yang tahu siapa yang membentuk Stepa pembantai darah. Ada banyak cerita berbeda. Ada yang mengatakan bahwa ada binatang suci yang kuat dan kuno yang disegel di dalam kedalaman Stepa pembantaian darah. Konon pernah terjadi perang yang pernah meletus dari pembantaian darah Stepa yang berlangsung selama ribuan tahun. Bahkan ada cerita yang lebih memalukan. Beberapa orang mengatakan bahwa kebenarannya adalah bahwa pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi dari alam para dewa turun ke Bloodslater Stepa dan membunuh naga sejati di sana. Darah naga mewarnai tanah, dan singkatnya, hanya ada banyak cerita yang berbeda. Tidak peduli dari mana asalnya, yang pasti adalah bahwa banyak kaisar iblis telah mati di dalam Bloodslater Stepa. Ini adalah fakta sejarah yang terkenal. Ada lebih dari 10 kaisar iblis yang tercatat telah mati di sana. Petik 2. Lebih dari 10 kaisar iblis. Lin Ming tidak bisa berkata-kata. Di atas Jenderal Iblis bintang 6 adalah Raja Iblis. Di atas Raja Iblis bintang 6 adalah Kaisar Iblis. Seorang kaisar iblis setara dengan penatua tertinggi manusia di alam laut ilahi, dan juga pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Mungkin, karena bakat yang melekat pada ras iblis raksasa, kaisar iblis mereka bahkan mungkin lebih kuat dari pembangkit tenaga listrik laut ilahi manusia. Harus diketahui bahwa di seluruh benua tumpahan langit, sesepuh tertinggi laut ilahi sangat langka. Namun, di Stepa pembantai darah ini, lebih dari 10 kaisar iblis telah jatuh. Itu benar-benar tak terbayangkan. Lin Ming tidak berbicara. Dia hanya berdiri di sana, mendengarkan. Huo Yuan melanjutkan, Bloodslater Stepes adalah tanah terkutuk. Salah satu alasannya adalah karena mengandung sejumlah besar energi neraka dan alasan lainnya adalah rahasianya yang tidak dapat ditemukan siapapun. Sejak zaman kuno, ada banyak kaisar iblis, dan juga Raja Iblis bintang 5 dan bintang 6, yang ingin mengungkap rahasia dari Bloodslater Stepa. Mereka ingin mencari peluang keberuntungan mereka sendiri, atau setidaknya menggunakan formasi Arai untuk menyalurkan semua energi neraka untuk mereka gunakan sendiri. Tetapi hasilnya adalah mereka semua mati, dan semuanya karena sebab-sebab yang misterius dan aneh. Beberapa rumor mengatakan bahwa mereka dikutuk sampai mati, dan beberapa mengatakan bahwa mereka dibunuh oleh kekuatan mistik yang ada di dalam Bloodslater Stepa. Perlahan, seiring waktu, semakin sedikit master yang memiliki ide untuk memanfaatkan Bloodslater Stepa. Setelah itu, apalagi Kaisar Iblis, tetapi bahkan Raja Iblis tingkat tinggi tidak berani menginjakkan kaki di dalam Bloodslater Stepa. Mereka semua takut akan mati di dalam. Tapi, seniman bela diri tingkat rendah juga takut melangkah ke Stepa pembantaian darah karena energi neraka di sana terlalu kuat dan seluruh wilayah tanpa hukum. Seseorang bisa mati di mana saja, dengan demikian, itu berubah menjadi surga bagi seniman bela diri tingkat menengah, dan juga tempat berkumpulnya seniman bela diri yang berjalan di jalur pembunuhan. Petik 2. Membunuh jalan. Alis Lin Ming terangkat, dia segera memiliki ketertarikan yang besar terhadap tanah ini. Dia tahu bahwa dalam metode budidaya ras iblis raksasa, itu umum bagi mereka untuk berjalan di jalur pembunuhan atau jalur duniawi. Di dalam benua setan suci, akan mudah untuk mengumpulkan ratusan ribu atau bahkan jutaan seniman bela diri yang dibudidayakan dalam teknik ini. Huo Yuan berkata, Bloodslater Stepes berisi hukum supernatural yang sangat khusus. Dengan energi neraka yang kuat di sana, siapapun yang mengembangkan jalur pembunuhan dapat melakukannya dengan kecepatan yang mencengangkan. Secara khusus, energi infernal dari Bloodslater Stepa terkonsentrasi di 12 area.
Jika seseorang dapat berlatih di bidang sumber ini, maka mereka dapat memperoleh manfaat terbesar. Secara bertahap, seniman bela diri tingkat menengah mendirikan 12 kota setan surgawi dalam 12 daerah sumber energi neraka ini. Seniman bela diri manapun yang memiliki token masuk Blood Slater Steppes dapat memasuki kota setan surgawi dan menyerap energi neraka di sana, membentuk tato setan surgawi. Setelah membunuh orang lain, seseorang dapat mencuri energi neraka mereka, akhirnya mewujudkan tato iblis surgawi Anda sendiri. Tato lengkapnya adalah 12 tato setan surgawi bersayap. Pada saat ini, tato iblis surgawi akan bergabung dengan seniman bela diri dan menciptakan semacam niat bela diri khusus. Niat bela diri. Hati Lin Ming bergerak, niat bela diri macam apa? Huo Yuan berkata, niat bela diri semacam ini disebut niat bela diri setan surgawi. Setelah niat bela diri setan surgawi ini digunakan, itu akan membentuk domain unik energi neraka. Ini disebut zona terlarang iblis surgawi bersayap 12. Siapapun yang melangkah dalam zona ini akan ditekan oleh energi neraka. Adapun kegunaan lain yang ada, saya tidak terlalu yakin. Petik 2. Oh, jadi ada hal-hal seperti ini, Lin Ming agak tertegun. Stepa pembantaian darah ini benar-benar luar biasa karena mengandung kekuatan misterius seperti itu. Tanah di mana Kaisar Iblis bisa mati. Tanah di mana bahkan kekuatan terbesar tidak berani membangun diri mereka sendiri. Seperti ini, stepa pembantaian darah ini benar-benar telah menjadi tanah yang sulit diatur. Di sana, kekuatan adalah segalanya. Semua yang memiliki token pintu masuk kota dapat memasuki kota iblis surgawi dan mendapatkan energi neraka, memadatkannya menjadi tato iblis surgawi. Tapi, jika seseorang membunuh orang lain, mereka bisa mencuri energi neraka mereka untuk menambah energi mereka sendiri. Bisa dikatakan bahwa Blood Slater Steppes ini hanyalah tempat pembunuhan. Jika saya pergi ke stepa pembantaian darah, Lin Ming ragu-ragu. Dia perlu berpetualang dan meningkatkan kekuatannya sebanyak yang dia bisa. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, stepa pembantaian darah ini adalah lokasi utama. Juga, jika dia bisa memadatkan 12 tato setan surgawi bersayap lengkap, maka dia mungkin bisa mendapatkan niat bela diri lain. Lin Ming sekarang memiliki niat bela diri yang halus dan niat bela diri samsara. Jika dia bisa mendapatkan niat bela diri iblis surgawi, maka itu akan menjadi total 3. Niat bela diri yang halus sepertinya tidak terlalu berguna. Namun pada kenyataannya, itu sangat mengimbangi bakat Lin Ming yang tidak mencukupi. Jika dia tidak memiliki niat bela diri yang halus, maka akan sangat sulit baginya untuk berlatih metode kultivasi apapun, dan dia tidak akan pernah menerobos ke alam Xiantian dengan mudah. Adapun niat bela diri samsara, tidak perlu disebutkan seberapa berguna itu. Niat bela diri samsara bahkan merupakan pertahanan jiwa yang kuat. Di istana kekaisaran Dewa Iblis, itu sudah menyelamatkan hidupnya 2 kali. Jika dia bisa menambahkan niat bela diri setan surgawi, semakin banyak niat bela diri yang dimiliki, semakin menakutkan mereka. Lin Ming menyadari bahwa ribuan tahun yang lalu di dalam benua tumpahan langit, ada seorang guru laut ilahi bernama Kaisar Sakya. Dia memiliki 7 niat bela diri yang berbeda. Ia duduk di bawah pohon Bodhi selama 7 hari 7 malam, dan akhirnya menggabungkan ketujuh niat bela diri bersama-sama, mencapai pencerahan tertinggi. Dia menerobos belenggu bela diri dan mendapatkan tubuh abadi. Dia terbang melalui kekosongan bela diri dan melonjak ke alam para dewa. Lin Ming tidak jelas apakah menerobos belenggu bela diri, ini berarti Kaisar Sakya telah menerobos ke alam di atas laut ilahi. Tapi, apa yang dia tahu tanpa bayangan keraguan adalah bahwa ketika seseorang mengumpulkan lebih banyak niat bela diri, mereka akan mengalami perubahan kualitatif yang menakutkan. Perubahan kualitatif ini bisa jadi terkait dengan persepsi.
Jika tidak mungkin Kaisar Sakya digambarkan telah mencapai pencerahan tertinggi. Persepsi Lin Ming tidak pernah buruk. Tapi itu hanya tentang sekte kecil seperti 7 lembah mendalam. Sekarang, ketika Lin Ming semakin kuat, dia mulai menemukan bahwa persepsinya menjadi kendala. Itu adalah kelemahan yang menghalangi dia untuk tumbuh. Bakat bela diri Lin Ming tidak pernah bagus. Tetapi dengan dukungan niat bela diri yang halus, garis keturunan Dewa Binatang, dan kekuatan Dewa Sesat memberinya kompatibilitas fusi yang sangat tinggi dengan metode budidaya guntur dan api. Kecepatan kultivasi Lin Ming tidak lambat. Namun, persepsi tetap bahwa ambang batas yang belum dilintasi Lin Ming. Lin Ming telah mempraktikkan Golden Rock menghancurkan Void selama hampir 2 tahun sekarang. Tetapi, karena dia memiliki pemahaman yang terbatas tentang konsep angin, dia tidak dapat maju di dalamnya. Dalam ingatan pembangkit tenaga listrik Realm of the Gods, Lin Ming telah mewarisi pengetahuan tentang teknik prasasti kuno dan formasi Arai. Namun, untuk mencapai penguasaan dan pemahaman yang lengkap tentang ini, dia membutuhkan persepsi yang sangat tinggi. Saat ini, keterampilan prasasti Lin Ming tidak dapat mengimbangi kekuatannya yang berkembang, sehingga dia tidak dapat menggunakan banyak area darinya. Adapun formasi Arai, Lin Ming hanya mengandalkan ingatan dari penatua tertinggi untuk memahaminya. Adapun meletakkan formasi Arainya sendiri, itu hampir tidak mungkin. Ada juga Great Desolate Halberd Art. Di periode terakhir dari Great Desolate Halberd Art, yang sebenarnya, setiap gerakan mengandung konsep, terutama konsep ruang dan waktu. Lin Ming tidak pernah melewati zona ini. Beberapa hari yang lalu, Lin Ming bahkan secara pribadi mengalami aliran ruang yang bergejolak setelah melalui rangkaian transmisi kuno. Dia bisa merasakan kekuatan ruang dan waktu, tapi meski begitu, dia belum bisa memahami banyak dari ini. Pada akhirnya, ini semua karena persepsinya yang kurang. Jika dia bisa pergi ke Bloodslater Steppes dan mendapatkan niat bela diri lain, maka ini adalah kesempatan yang tidak akan dihindari Lin Ming. Saat Lin Ming sedang melamun, dia tiba-tiba mendengar ledakan keras. Dia mendongak dan terkejut, melihat di kejauhan, kembang api besar menerangi langit. Lin Ming terkejut. Ini, aku memutuskan untuk memberitahu sukuku sendiri. Huo Yuan dengan rasa bersalah menjelaskan. Dia tidak menyangka pertempuran ini akan berakhir dengan mudah dan cepat. Dia awalnya berpikir untuk memanggil suku tersebut sehingga mereka dapat berkolaborasi dari dalam dan luar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Ming akan menangani para elit dari Silent Green Tribe sendirian, sehingga berakhir dengan kemenangan yang begitu mudah. Jika orang-orang berbakat dari sukunya datang, mereka mungkin akan mencuri buah kemenangan. Lin Ming berkata, tidak masalah. Karena suku Anda telah datang, mereka dapat mengambil alih kendali suku hijau yang diam. Petik 2. Lin Ming secara alami tidak peduli dengan apa yang disebut buah kemenangan ini. Hal-hal seperti tenaga kerja, sumber daya mineral, domba dan sapi, biji-bijian, tanah, dan semua hal lainnya berguna bagi suatu suku. Namun, itu tidak berarti baginya. Jika itu bisa diperoleh oleh mereka, itu akan menjadi pilihan yang baik bagi King He dan neneknya untuk tinggal di sana. Ini, Huo Yuan merasa menyesal. Suku Silent Green ini memiliki kekayaan yang sangat besar, dan juga tambang yang beroperasi di Blood Demon Crystal. Setiap tahun, tambang ini dapat menghasilkan sejumlah besar kristal setan darah. Namun Lin Ming begitu mudah bersedia memberikannya. Lin Ming berkata, saya tidak tertarik dengan hal-hal ini. Setelah mendengar ceritamu, aku memutuskan untuk pergi ke Bloodslater Steppe. Kamu ingin pergi ke Bloodslater Steppe? Huo Yuan kaget. Saat dia memikirkannya, dia menyadari bahwa Lin Ming benar-benar memiliki kualifikasi untuk pergi ke sana.
Episode ke-524, dengan judul Mukgu. Langsung ke dalam alurnya. Suku manusia Huo Yuan disebut suku Skyrise. Saat ini, mereka dipimpin oleh senior Xiantian yang ekstrim. Orang ini sudah berusia lebih dari 100 tahun. Bagi seorang seniman bela diri Xiantian, 100 tahun hanyalah tahun tengah kehidupan mereka. Tetapi jika mereka membutuhkan waktu 100 tahun untuk mencapai alam Xiantian yang ekstrim, maka tanpa keberuntungan, mereka tidak akan pernah masuk ke alam inti berputar. Sebelumnya, Huo Yuan telah menyampaikan situasinya kepada pemimpin jenderal. Saat jenderal melihat Lin Ming dan betapa mudanya dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tapi saat dia melihat mayat yang berserakan di belakang Lin Ming, serta niat membunuh yang mengalir dari dia tidak bisa tidak percaya. Apakah ini jenius dari sekte besar yang keluar untuk berpetualang? Orang tua itu berbisik pada dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, seniman bela diri Bewitching Cloud Prairie tidak lebih kuat dari seniman bela diri pada umumnya. Warisan mereka kurang dan banyak seniman bela diri mereka di dunia Hautian memiliki fondasi yang sangat goyah. Hanya beberapa dari mereka yang bisa tersandung ke alam Xiantian, dan ini sepenuhnya karena banyaknya pertempuran dan pertempuran yang terjadi sepanjang tahun. Kultivasi yang hanya berasal dari pertarungan tidak bisa dibandingkan dengan bakat dari sekte besar. Untuk bertemu dengan jenius semacam ini yang datang ke Bewitching Cloud Prairie untuk berpetualang, dan tidak hanya itu, tetapi juga untuk membuatnya dengan lancar melenyapkan suku hijau yang diam, hanya bisa dikatakan bahwa mereka mendapatkan emas. Pemuda ini memang kuat secara tidak masuk akal. Jenderal telah melihat beberapa bakat sekte sebelumnya, tetapi dibandingkan dengan Lin Ming, mereka tidak lebih dari lumpur ke awan. Jika mereka bisa melibatkan diri dengan sekte yang berdiri di belakang Lin Ming, maka manfaat mereka tidak akan ada habisnya. Itu, Tuan Lin, jenderal itu membentuk salam yang rendah hati ketika pada saat ini, seorang gadis kecil berpakaian hitam berlari mendekat. Dia menangis saat dia berteriak, "Kakak Lin Ming." Gadis kecil ini adalah King He. Dia telah mendengar berita bahwa Silent Green Tribe telah digulingkan. Dia bersemangat, gugup, dan juga khawatir tentang Lin Ming. Semua perasaan ini bercampur di dalam dirinya, menyebabkan air mata mengalir di pipinya. Semuanya baik-baik saja, King He. Lin Ming menepuk kepala King He. "Maaf, tetua, tapi saya harus merepotkan Anda dengan menjaga King He." Lin Ming berkata kepada jenderal yang memimpin pasukan suku Skyrise. Tentu saja. Jenderal itu memukul dadanya dengan gerakan yang menjanjikan saat dia melihat bahwa dia dapat membantu Lin Ming dengan suatu masalah. "Kakak Lin Ming, apakah kamu pergi?" Meskipun King He masih anak-anak, dia cukup cerdas. Dia segera menyadari arti di balik kata-kata Lin Ming. Aku harus pergi." Lin Ming memandang King He dan tersenyum. Dia sadar bahwa sejak King He lahir, tidak pernah ada orang selain neneknya yang memperlakukannya dengan baik. Dia hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Dalam situasi seperti itu, terutama bagi gadis-gadis muda seperti King He yang sangat murni dan polos, mudah bagi mereka untuk digerakkan oleh orang-orang yang memperlakukan mereka dengan baik. Setelah bertemu dengannya, dia tidak lagi kelaparan atau takut. Dia telah membantunya mengusir orang jahat, dan dia memperlakukannya dengan baik. Secara alami, mudah baginya untuk membentuk rasa ketergantungan padanya dan dengan sepenuh hati menganggapnya sebagai kakak laki-lakinya. Sayangnya, King He hanyalah manusia biasa. Dia mungkin memiliki bakat seni bela diri, tetapi pada akhirnya ini terbatas. Tidak mungkin jalan mereka akan bertemu lagi di masa depan. Aku tahu." King He dengan ramah tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya menatap Lin Ming, jejak keengganan dan sentimentalitas di matanya. King He juga menyadari bahwa Lin Ming hanya lewat di sini.
Dia seperti burung di langit. Meskipun dia mungkin mampir untuk istirahat, dia akan terbang pada akhirnya. Dengan cara ini, Lin Ming memulai langkah selanjutnya dari perjalanannya. Di bawah tatapan dari banyak seniman bela diri di sekitarnya, dia perlahan pergi. 10 hari kemudian, langit tinggi cerah dan tidak berawan. Tapi, yang aneh adalah langit tampak berlumuran darah. Itu bukanlah warna biru langit cerah, melainkan warna darah merah yang mengalir. Di bawah langit, tanah tandus, luas, dan tak berujung. Di ujung dataran tandus ini ada beberapa puncak gunung yang menjulang tinggi. Waduh, dua garis cahaya memotong antara dua gunung dengan kecepatan ekstrim. Dari jauh, mereka seperti aliran cahaya prismatik, itu sangat indah. Kakak magang junior, Stepa pembantai darah ada di depan kita. Izinkan saya bertanya lagi, apakah Anda yakin ingin pergi dengan saya? Petik 2. Pelangi biru ini sebenarnya adalah burung biru raksasa. Tidak diketahui spesies apa itu, tapi setidaknya 10 kali lebih cepat dari naga banjir bersayap Lin Ming. Orang yang baru saja berbicara adalah seorang pemuda berpakaian hitam yang berdiri di atas punggung burung biru itu. Dia tinggi, megah, dan memiliki penampilan yang mengesankan. Di antara alisnya, ada energi neraka yang memancar. Meskipun pemuda ini menekannya, itu tanpa disadari masih dikirim. Kakak magang senior, aku sudah membuat keputusan. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Seorang gadis berpakaian hitam berkata. Dia berdiri di atas burung biru lain yang berada di samping pemuda berpakaian hitam. Dia memakai topeng tipis. Tubuhnya yang indah memancarkan aura yang sangat menawan. Energi neraka yang samar juga memancar darinya. Dia memberikan perasaan menyendiri dan angkuh. Kedua rekan magang ini adalah manusia. Tapi, mereka mempraktikkan metode budidaya iblis. Apa yang mereka jalani adalah jalan pembunuhan. Di dalam benua iblis suci, ini adalah fenomena yang sangat umum. Manusia yang mempraktikkan metode budidaya iblis secara alami akan lebih rendah bakatnya dibandingkan dengan iblis raksasa. Tetapi di sisi lain, bahkan jika mereka berlatih metode kultivasi yang jujur dan benar, mereka juga akan kalah dengan iblis raksasa. Dengan kasus ini, baik dan jahat tidak menjadi masalah. Belum lagi ada energi iblis yang kaya dan kental yang meresap melalui benua iblis suci. Mengolah seni iblis jauh lebih mulus daripada di benua tumpahan langit. Jadi, ada sejumlah besar orang dari sekte iblis yang ada di sini. Pada saat ini, pria dan wanita ini adalah dua talenta luar biasa yang berasal dari sekte iblis besar. Kakak magang junior, segera setelah kita berjalan di jalur pembantaian maka tidak ada jalan untuk kembali. Kami akan membunuh atau dibunuh. Sangat sedikit yang mampu menyeberangi lautan darah ini. Kamu harus memikirkan dengan hati-hati tentang apa yang ingin kamu lakukan. Petik 2. Kakak magang senior, saya secara alami jelas tentang semua ini. Wanita berpakaian hitam itu dengan tenang berkata. Pria muda itu menghela nafas dan kemudian tidak berbicara lagi. Tiba-tiba, pada saat ini, ada seseorang melintas di bawahnya. Itu adalah pemuda berpakaian biru. Meskipun pemuda ini tidak memiliki tunggangan, dia dengan cepat terbang sendiri. Harus diketahui bahwa di dalam benua setan suci, bahkan jika seseorang mengambil susunan transmisi untuk bergegas, masih ada jarak jauh yang dihitung dalam 100.000 mil unit. Tanpa tunggangan untuk dinaiki, terbang akan menghabiskan banyak esensi sejati. Orang biasa tidak akan melakukan hal seperti ini. Dia memahami konsep angin. Jika dia mengoordinasikan konsep angin dengan kemampuan terbangnya, maka akan sangat mudah untuk terbang. Tidak heran dia begitu cepat. Dia pasti bakat dari beberapa sekte. Petik 2. Pemuda berpakaian hitam membalikkan tunggangan burungnya untuk mengejar pemuda itu, rekan kultivator bela diri.
saya Mukgu dari Sky Pavilion City. Apa yang kamu inginkan? Lin Ming menanggapi. Dia tidak menyebutkan namanya. Semakin dia mendekati Blood Slaughter Stepa, semakin dia berhati-hati. Di sini, membunuh dan merampok seseorang adalah kejadian yang sangat wajar dan umum. Hanya salam dari pertemuan kebetulan. Saya berasumsi bahwa Anda adalah bakat dari beberapa sekte besar juga, ya. Saat Mukgu berbicara, dia tertegun. Dia telah menemukan bahwa budidaya Lin Ming hanya di alam Xiantian awal. Mungkinkah dia menuju ke Blood Slaughter Stepa? Untuk seorang pemuda alam Xiantian awal yang menuju ke Blood Slaughter Stepa, itu benar-benar puncak kepercayaan diri. Sobat, saya tidak tahu apakah Anda akan pergi ke Blood Slaughter Stepa atau tidak, tapi saya ingin memberitahu Anda bahwa Blood Slaughter Stepa bukanlah tempat yang damai. Di sana, orang-orang bisa membunuh Anda tanpa mengedipkan mata. Saya melihat bahwa kultivasi Anda hanya di alam Xiantian awal. Saya ingin tahu apakah Anda akan pergi ke Blood Slaughter Stepes untuk berpetualang, atau apakah Anda memiliki masalah yang harus diselesaikan. Sepertinya Anda memiliki Blood Slaughter token pada Anda dari aura energi neraka samar yang Anda pancarkan. Maukah Anda menjualnya kepada saya? Saya yakin saya dapat memberi Anda hadiah yang memadai yang akan memuaskan Anda. Petik 2. Maafkan saya, token pembantaian darah ini berguna bagi saya harus menolak tawaran Anda. Lin Ming dengan tegas menolak. Dia tetap tenang di permukaan bahkan saat dia terus waspada. Dari pengalamannya, tidak aneh jika pria ini mencoba merampoknya atau hal aneh lainnya. Mukgu tersenyum setelah ditolak. Dia berkata, karena teman tidak mau, maka aku tidak akan memaksamu. Tapi, izinkan saya memberi Anda beberapa nasihat terakhir. Tidak semua orang di Blood Slaughter Stepes akan berbicara dengan mudah dan masuk akal seperti saya, terutama mereka yang berasal dari ras demon raksasa. Mereka bahkan tidak akan berbicara dengan Anda sebelum membunuh Anda. Terus terang, jika kamu bukan manusia dan lebih tepatnya iblis raksasa, maka aku mungkin akan melakukan hal yang sama. Petik 2. Mukgu tertawa terbahak-bahak dan kemudian mendorong burung biru itu untuk kembali ke sisi adik perempuannya yang magang. Kakak magang senior, ada apa? Wanita berpakaian hitam itu bertanya jauh. Tidak banyak, hanya saja pemuda itu memiliki Blood Slaughter token. Saya berharap untuk membelinya agar sesama murid kami dapat menggunakannya juga, tetapi sepertinya saya ditolak. Itu tidak masalah. Saya percaya dia berasal dari sekte besar, dan sektenya mungkin tidak jauh berbeda dari sekte kita. Saya tidak tahu siapa pemuda heroik itu, jadi saya hanya berharap mendapatkan namanya. Petik 2. Lin Ming tidak terus terbang sampai dia melihat Mukgu meninggalkan jangkauan penglihatannya. Dari beberapa saat yang lalu, dia bisa merasakan aura kuat Mukgu. Dia tahu bahwa dia adalah individu yang sangat percaya diri. Meskipun kata-katanya penuh hormat, sebenarnya dia sombong, dan dia juga memiliki kekuatan untuk menyamai kesombongannya. Esensi sejati batinnya sangat kental, dan meskipun budidayanya hanya di ranah inti bergulir setengah langkah, kekuatannya mungkin tidak lebih lemah dari pembangkit tenaga inti berputar. Dia bahkan tidak terlihat berusia lebih dari 30 tahun. Usia dan kekuatan seperti itu berarti dia tidak kalah dengan Mu Qianyu. Saya bahkan belum mencapai Blood Slaughter Stepa dan saya telah bertemu dengan bakat seperti ini. Tampaknya Blood Slaughter Stepes bukanlah tempat yang tenang. Setelah Lin Ming tiba di benua setan suci, dia merasa bahwa kualitas rata-rata seniman bela diri di sini jauh lebih tinggi daripada yang berasal dari wilayah Cakrawala Selatan dan wilayah 5 elemen. Ini karena Giant Demons memiliki bakat luar biasa, dan mereka adalah pejuang yang terlahir secara alami. Alasan kedua adalah perang dan pertempuran terus-menerus terjadi di benua iblis suci.
Ini adalah kondisi ideal bagi seorang seniman bela diri untuk tumbuh. Oleh karena itu, bahkan seorang seniman bela diri manusia jauh lebih tangguh daripada yang berasal dari wilayah Cakrawala Selatan. Misalnya, Bewitching Cloud Prairie. Jika Bewitching Cloud Prairie ditempatkan di wilayah horizon selatan, itu paling baik sama dengan 7 wilayah mendalam. Namun, seluruh 7 wilayah mendalam dari wilayah horizon selatan hanya memiliki satu master inti berputar. Tapi di sini, di Bewitching Cloud Prairie, ada 20 hingga 30 pembangkit tenaga inti-inti berputar. Meskipun mayoritas dari mereka adalah iblis raksasa, masih ada 7 atau 8 master inti berputar manusia. Setelah beberapa hari berlalu, Lin Ming sepenuhnya memasuki Blood Slaughter Steppe. Yang mengejutkan, dia tidak hanya melihat manusia dan iblis raksasa, tetapi juga banyak ras lainnya. Di antara mereka, salah satu balapan sangat indah. Para pria tampan dan menarik, dan wanita cantik. Mereka memiliki mata giok yang memikat, telinga panjang dan tajam, dan rambut hijau samudra. Selain mata, telinga, dan warna, mereka sangat mirip dengan manusia. Beberapa memiliki bercak sisik bercahaya di wajah mereka, dan beberapa bahkan memiliki ekor yang menawan. Setelah itu, Lin Ming mengetahui bahwa ini adalah ras Fei dari benua setan suci. Episode ke-525, dengan judul Pembunuhan di Jalanan. Langsung ke dalam alurnya. Fei memiliki sejarah yang sangat panjang dan gemilang. Sekarang mereka menduduki wilayah barat dari benua iblis suci. Karena baik pria maupun wanita dari ras Fei sangat cantik, mereka seringkali ditangkap untuk digunakan untuk tujuan kultivasi seksual. Di dalam benua setan suci, ada seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya yang berjalan di jalan kecabulan, termasuk pria dan wanita. Karena ini, perdagangan budak seksual ras Fei berkembang pesat. Selain budak seksual, Fei Fana yang cantik sering dikontrak sebagai pelayan, selir, atau katamit. Bahkan ada Fei Fana dan Fei yang tidak berbakat yang bersedia mengontrak diri mereka sendiri ke pembangkit tenaga listrik untuk mencari suaka. Di benua iblis suci yang kejam dan brutal ini adalah cara yang lebih mudah untuk bertahan hidup. Selain Fei, ada juga para kurcaci, primata, ferals, dan segala macam ras lainnya. Ini adalah pembuka mata utama bagi Lin Ming. Di dalam Sky Spill Continent, ini adalah pemandangan luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam hal pengaruh dan kekuatan, ras iblis raksasa peringkat nomor 1 di benua iblis suci. Ini diikuti oleh para dwarf, primata, dan kemudian manusia sebagai yang keempat. Ras Fei dan feral bahkan lebih rendah dari manusia. Pembantaian darah Steppe, Sunflood City. Sunflood City bukanlah salah satu dari 12 kota utama di Blood Slaughter Steppe. Sebaliknya, itu adalah kota yang lebih kecil di tepi stepa pembantai darah. Tapi ada banyak pelancong, pedagang, dan rakyat jelata di sini, jadi kota banjir matahari sangat makmur. Kota ini memiliki jutaan penduduk, dan alun-alun kota, restoran, serta penginapan semarak dan bermekaran. Sunflood City bukanlah salah satu kota asli dari Blood Slaughter Steppes. Tidak mungkin mencuri energi neraka seseorang dengan membunuh mereka. Jadi, pembunuhan jauh lebih sedikit terjadi di sini. Tapi kejadian seperti itu biasa meledak kapan saja. Pavilion Sunflood adalah pasar terbesar untuk harta karun di Sunflood City. Bangunan-bangunan di dalamnya semuanya setinggi 12 lantai, didekorasi dengan mewah, dan sering dikunjungi oleh para pengunjung yang kaya dan berkuasa. Di depan gerbang pavilion banjir matahari, ada alun-alun yang sangat besar. Ini adalah alun-alun kota kecil di Sunflood City. Banyak seniman bela diri mendirikan kios di sini untuk menjajakan dagangannya. Pada saat ini, segala macam orang berkumpul di alun-alun ini. Ada orang-orang dari semua ras,
dan kios-kios itu memiliki berbagai macam barang bagus. Ada begitu banyak hal baik di sini. Saat Lin Ming berjalan, hatinya dipenuhi dengan emosi. Di dalam Bloodslater Steppes, ada banyak seniman bela diri kultivasi tingkat menengah yang luar biasa dan terkemuka. Secara alami, akan ada lebih banyak hal baik. Pil darah ilahi. Memikirkan sesuatu seperti ini akan benar-benar dijual. Lin Ming berseru. Pil darah ilahi mirip dengan pil pembalikan yang. Keduanya adalah obat ajaib yang digunakan untuk menyelamatkan hidup. Biasanya, di sekte kelas 4 teratas, hanya akan ada 1 atau 2 pil yang diberikan kepada talenta teratas di sana. Mereka sangat berharga dan berharga. Kembali ketika Lin Ming berada di istana kekaisaran Dewa Iblis, dia beruntung memiliki pil pembalikan yang. Jika tidak, hidupnya akan berada dalam bahaya yang jauh lebih besar. Karena pengalaman ini, Lin Ming secara alami memiliki minat pada pil penyelamat hidup seperti pil darah ilahi ini. Jadi dia bertanya, "Halo teman, untuk apa kamu menjual pil darah ilahi ini?" Penjual kios adalah iblis raksasa dengan wajah yang panjang. Saat ini, dia memandang rendah Lin Ming dengan penghinaan yang hampir tidak bisa ditoleransi di wajahnya. Di dalam benua iblis suci, iblis raksasa membenci manusia yang lemah dan menyedihkan, belum lagi Lin Ming juga hanya seniman bela diri alam Xiantian awal. Hanya dari pandangan sekilas, dia tahu bahwa dia tidak mampu membeli pil darah ilahinya. Dari mana bocah kecil ini berasal? Pil darah ilahi ayah ini hanya akan ditukar dengan 100 kristal setan darah kelas menengah. 100 kristal iblis darah kelas menengah, dan tidak kurang satu pun. Petik 2. Di dalam Bloodslater Steppes yang dipenuhi kematian, obat penyelamat hidup seperti pil darah ilahi hanya menjadi lebih berharga dan langka. Setan raksasa ini pasti sangat membutuhkan uang jika dia mengambil pil semacam ini untuk dijual. Kristal setan darah kelas menengah, Lin Ming tertegun. Dia memiliki banyak batu esensi sejati kelas menengah, tetapi tidak banyak kristal iblis darah kelas menengah. Ketika dia membunuh 6 tetua dari suku hijau diam, dia telah memperoleh sejumlah besar kristal setan darah. Tapi mereka adalah jenis yang paling rendah dengan terlalu banyak kotoran. Setan raksasa berwajah panjang sudah lama menebak bahwa Lin Ming tidak mampu membeli apapun. Dia dengan tidak sabar berkata, "Jangan menghalangi ayah ini untuk berbisnis. Sekarang pergilah, ini bukanlah sesuatu yang orang sepertimu mampu beli." Setelah dimarahi beberapa kali oleh iblis raksasa ini, Lin Ming mengerutkan kening. Setan raksasa ini benar-benar sombong yang kasar. Saat Lin Ming sedang merenung, dia tiba-tiba mendengar tawa. "Haha, tombak yang luar biasa. Dengan tombak ini, kekuatan aku, Aori, akan bangkit lagi." Petik 2. Dari dalam aula besar paviliun banjir matahari, iblis raksasa yang tinggi muncul. Dia mengenakan baju besi merah, dan memiliki tombak yang baru dibeli di tangannya. Ada banyak orang yang sepertinya mengenal iblis raksasa lapis baja merah ini. Banyak dari mereka datang untuk menyambutnya. Tombak langkah tanah kelas menengah. Dan tombak-tombak bumi kelas menengah atas itu. Senjata yang sangat bagus. Kakak Aori, kamu benar-benar tahu cara pamer. Petik 2. Iblis raksasa lapis baja merah tertawa, wajahnya ditutupi dengan senyum bangga saat dia berkata, "Dengan tombak ini, teknik dewa perang saya akan menjadi lebih kuat." Di samping Aori, iblis raksasa lainnya berkata, "Aku dengar kamu kembali dari kota Polaris. Bagaimana itu? Apakah kamu membunuh sepuas hatimu?" Petik 2. Polaris City. Pikiran Lin Ming bergerak. Dia awalnya datang ke alun-alun kota ini untuk jalan-jalan santai untuk melihat apakah ada sesuatu yang membuatnya tertarik. Dia tidak peduli tentang kebisingan apa yang terjadi di sini, tetapi sekarang dia mendengar seseorang menyebut Polaris City, dia tidak bisa tidak memperhatikan.
Stepa pembantaian darah memiliki 12 kota setan surgawi utama. Salah satunya adalah Polaris City, yang ingin dia datangi. Haha, tentu saja aku membunuh banyak orang. Dalam setengah tahun terakhir ini, saya telah membunuh lebih dari 100 master. Energi neraka saya terakumulasi ke titik di mana hampir bisa terwujud. Aori tersenyum dan menyimpan tombaknya, menukarnya dengan kendi anggur. Dia minum seteguk besar itu. Aori, kamu menghabiskan setengah tahun di luar kota. Kamu belum masuk. Saat Aori sedang pamer, suara yang kurang bahagia tiba-tiba terdengar. Yang berbicara adalah demon raksasa pendek. Menurutmu seniman bela diri Polaris City adalah lumpur yang bisa aku pisahkan. Pusat kota baik-baik saja dengan sendirinya. Saya sudah berada di luar kota selama setengah tahun, dan saya sudah bertemu lebih dari 10 master. Tak satu pun dari orang-orang ini yang bisa Anda ganggu dengan santai. Petik 2. Oh, master mana yang kamu bicarakan? Begitu orang-orang mendengar tentang Empu Polaris City, mereka langsung tertarik. Oh, master mana yang kamu bicarakan? Begitu orang-orang mendengar tentang Empu Polaris City, mereka langsung tertarik. Ada Giant Demons Dagu, Mohe, Dwarf Cian, yah, singkatnya, terlalu banyak master untuk dihitung. Polaris City benar-benar harimau yang berjongkok, naga tersembunyi. Ada terlalu banyak master yang menyamar di sana, Anda bahkan tidak bisa meremehkan mereka yang berada di level yang sama. Tidak salah jika Anda menjadi seorang jenius, tetapi begitu juga semua orang di sana. Kecuali, sisi lain adalah manusia. Artinya, manusia adalah yang terbaik untuk dibunuh. Di antara semua ras, manusia adalah yang paling lemah. Apalagi jika mereka berada di levelku, bahkan jika mereka lebih tinggi dariku dengan batasan kecil, ada sedikit yang akan menjadi tandinganku. Aori dengan arogan berkata sambil meminum anggurnya. Haha, manusia terlalu lemah. Meskipun status mereka saat ini dapat ditempatkan di urutan keempat dalam benua setan suci, peringkat ini hanya karena jumlah mereka dan fakta bahwa mereka dapat berkembang biak seperti kelinci. Dalam hal kesuburan, manusia benar-benar pemenangnya, hehe. Tapi sayang, dalam hal bakat seni bela diri, manusia benar-benar berantakan. Dibandingkan dengan kami Giant Demons dan Fey kecil, perbedaannya seperti awan menjadi lumpur. Beberapa setan raksasa berbicara keras dan kurang ajar, tidak menahan apapun. Semua seniman bela diri manusia di sekitar mereka memelototi ketika mereka mendengar percakapan Giant Demons. Namun, saat mereka menyadari aura dan kultivasi iblis raksasa, mereka hanya bisa tetap diam. Setan raksasa ini bukanlah beberapa orang, bukan siapa-siapa. Aori berkata, ras Fey benar-benar disukai oleh surga. Jika bukan karena jumlah mereka yang sedikit, saya khawatir mereka akan menjadi ras nomor 1 di benua iblis suci. Bagi Anda dan saya, kami mungkin dianggap tak terkalahkan di antara manusia seniman bela diri pada level yang sama, tetapi jika kami dibandingkan dengan Fey, kami tidak terlalu luar biasa. Sebenarnya, selain manusia, Ferals juga tidak banyak. Manusia memiliki tubuh lemah yang bisa pecah dengan satu sentuhan, dan Ferals semuanya idiot tanpa otak. Sayang sekali, Ferals memiliki tubuh tirani, tetapi persepsi mereka menyedihkan. Mereka perlu menghabiskan beberapa tahun hanya untuk mempelajari metode kultivasi yang paling sederhana. Mereka bisa melupakan tentang pernah memahami jenis yang lebih maju. Petik 2. Kamu F***, siapa yang kamu katakan bodoh? Saat iblis raksasa berbicara dengan keras, tiba-tiba ada suara gemuruh. Seorang pria liar setinggi lebih dari 10 kaki dan terbungkus kulit binatang melompat ke depan. Rambutnya panjang dan berantakan, dan mulutnya penuh dengan taring tajam. Dia memiliki rahang bawah yang tebal dan menonjol, dan wajahnya mirip dengan gorila.
Ngomong-ngomong tentang Ferals, ada yang baru saja mati. Aori memandang Feral ini dengan jijik. Tangannya rileks di sampingnya, dia sama sekali tidak menaruh Feral ini di matanya. Potong sampah, keluarkan senjatamu. De Feral meraung. Kemudian, dia mengeluarkan batang besi berduri tebal dari punggungnya. Menurutmu seseorang sepertimu layak bagiku untuk mengambil senjataku? Anda meremehkan pertempuran brutal di kota Polaris pembantaian darah Stepa. Sekarang pergilah mati. Petik 2. Aori tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan menendang. Makan tongkatku. Setelah diprovokasi oleh Aori, Feral menjadi marah. Dia berteriak saat dia menghancurkan tongkatnya di kaki Aori. Semua seniman bela diri di sekitarnya menarik napas tajam. Ras Feral terkenal di seluruh benua iblis suci karena kekuatan mereka yang besar. Jika tongkat ini mengenai kaki iblis raksasa, maka itu pasti akan menghancurkan setiap tulangnya. Namun, tendangan kaki Aori ini sepertinya membawa momentum sungai dan pegunungan. Setelah menendang kakinya, esensi iblis membanjiri lautan dalam badai yang mengamuk, tak terhentikan dan tak tertahankan. Tongkat Feral dipengaruhi oleh aura ini dan goyah. Tapi saat ini, kaki Aori benar-benar mengenai tenggorokan Feral. Bang! Dengan suara dentuman yang teredam, leher si Feral retak. Tubuhnya terbang mundur, menabrak tanah dan meluncur ke belakang puluhan kaki. Melihat si Feral, orang bisa melihat matanya melotot dan lehernya bengkok ke sudut yang aneh. Lehernya benar-benar dipatahkan oleh tendangan Aori. Genangan darah segera mengalir keluar dari kepala Feral, mewarnai tanah menjadi merah. Dia meninggal. Lin Ming terkejut. Ini bahkan bukan salah satu dari 12 kota utama di Bloodslaughter Stepa, dan sudah ada pembunuhan di jalanan. Tanah ini benar-benar surga pembunuhan. Meskipun seniman bela diri sekitarnya tampak khawatir, ini hanya ke arah Aori. Adapun pembunuhan di jalan ini, tampaknya sangat umum. Itulah yang kamu dapatkan karena menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Dia sangat lemah namun dia berani memprovokasi orang lain. Haha, apakah mereka Ferals atau manusia? Mereka adalah pasangan yang paling disambut di dalam kota Heavenly Demon. Mereka hanya mengirimkan energi neraka kepada kami, iblis raksasa. Aori menjilat bibirnya, sangat puas dengan penampilannya yang menakutkan. Tapi, sepertinya dia belum cukup bersenang-senang. Dia berbalik dan tiba-tiba menemukan seorang gadis muda berpakaian hitam di tengah kerumunan yang mengenakan topeng gauzi. Dia dengan cabul tersenyum padanya dan berkata, "Hehe, gadis kecil yang cantik, apakah kamu ingin datang dan bermain? Yakinlah bahwa ayah ini akan memperlakukanmu dengan hati-hati." Petik 2. Saat Aori berbicara, Lin Ming juga melirik. Matanya membelalak. Dia bertemu wanita berpakaian hitam ini beberapa hari yang lalu. Saat itu, dia sedang menunggangi seekor burung biru besar. Dia adalah adik magang dari Mukgu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.